Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Hazami dari Manajemen A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis dan perancangan jabatan. Apa itu analisis dan perancangan jabatan? Analisis dan perancangan jabatan adalah suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan dan tanggung jawab dari suatu jabatan. Analisis jabatan menghasilkan dua jenis informasi pokok. Yang pertama, yaitu deskripsi jabatan. Apa maksud dari jabatan itu? Tanggung jawabnya seperti apa, lalu fungsi dari jabatan tersebut juga apa, itu semua harus kita cari tahu melalui analisis jabatan ini. Lalu yang kedua adalah spesifikasi atau kriteria jabatan. Jadi untuk menentukan suatu jabatan, kita juga harus menentukan standar kualitas atau standar kriteria dari si pemangku jabatan tersebut. Bagaimana untuk menentukan spesifikasi atau kriteria si pemangku jabatan tersebut? Yang pertama, yaitu kita harus melakukan perekrutan dan penyeleksian. Ada standar-standar kualitas khusus untuk menempati jabatan tersebut melalui perekrutan dan penyeleksian. Yang kedua, yaitu penilaian prestasi. Penilaian prestasi ini sejauh mana prestasi dari calon pemangku jabatan tersebut, bagaimana loyalitasnya terhadap organisasi, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga adalah evaluasi pekerjaan dari si calon pemangku jabatan tersebut dan juga keputusan upah dan gaji. Jadi nominal dari upah atau gaji si pemangku jabatan tersebut itu tergantung dari bagaimana kita mengamati bagaimana kita mengamati penilaian prestasinya dan juga bagaimana kita menentukan standar kualitas dari pemangku jabatan tersebut. Itu menentukan keputusan upah dan juga gaji. Lalu yang selanjutnya adalah pelatihan yang dibutuhkan. Jadi ketika seseorang sudah menempati jabatan tersebut, dia tidak hanya stuck di situ saja, tapi dia juga harus memiliki pengetahuan tambahan lain, yaitu melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Lalu selanjutnya adalah kapan sih analisis jabatan ini bisa dilaksanakan? Analisis jabatan ini bisa dilaksanakan kapanpun. Kapanpun itu bisa dilaksanakan analisis jabatan ini. Tapi pada umumnya atau pada lazimnya itu, analisis jabatan ini biasa dilaksanakan ketika 3 waktu. Yang pertama itu pada saat organisasi atau perusahaan tersebut dibentuk. Ketika suatu organisasi dibentuk, maka tim analisnya pun harus melakukan analisis jabatan-jabatan tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan di organisasi tersebut. Yang kedua adalah pada saat diciptakannya jabatan yang baru. Ketika suatu organisasi atau perusahaan itu menciptakan jabatan atau pekerjaan yang baru, maka sang analis pun harus menganalisis, harus mengamati si jabatan baru tersebut. Seperti itu. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana cara perekrutannya, itu harus ditentukan. Lalu yang ketiga adalah pada saat jabatan atau pekerjaan tersebut berubah secara signifikan, baik itu berubah menuju ke yang lebih baik ataupun sebaliknya, itu harus terus dievaluasi. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari analisis jabatan ini. Tujuan dari analisis jabatan adalah memberikan pengertian tentang tugas yang terkandung dalam suatu jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk jabatan tersebut. Jadi
Kenapa analisis jabatan ini dilakukan? Yaitu tadi, untuk kita mengetahui tugas apa sih yang harus kita emban ketika kita menjadi pengampu dari jabatan tersebut, dan juga persyaratan apa saja yang harus kita penuhi ketika kita ingin menduduki jabatan tersebut. Itulah gunanya analisa jabatan. Selain itu juga sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaannya. Lalu selanjutnya yaitu analisa jabatan ini juga memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode angket terstruktur. Apa itu angket terstruktur? Angket terstruktur adalah para pekerja diberikan daftar tugas-tugas dan juga daftar perilaku kerja. Jadi di angket terstruktur ini, para pekerja atau si calon pengampu jabatan ini diberitahukan apa saja daftar tugas-tugas mereka ketika mereka menjabat di jabatan ini, dan juga apa perilaku yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah menjadi pengampu jabatan ini. Lalu yang kedua adalah pengamatan. Sang analis itu harus melakukan pengamatan terhadap pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, agar perusahaan bisa mengetahui karyawan mana saja yang bisa dipertahankan dan mana saja yang tidak. Selanjutnya adalah wawancara. Metode wawancara ini dilakukan kepada pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita amati, yang tidak mungkin bisa diamati oleh sang analis atau oleh organisasi. Contohnya yaitu pilot, masinis, dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung diamati, maka organisasi atau perusahaan melakukan wawancara terhadap si pengampu jabatan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah catatan karyawan. Catatan karyawan ini hampir mirip dengan wawancara atau sama saja dengan wawancara. Lalu selanjutnya yaitu kinerja. Kinerja ini sang analis melakukan pekerjaan yang sedang dikajinya. Lalu yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi ini adalah gabungan antara metode-metode yang telah saya sampaikan tadi, kayak antara penggabungan antara angket terstruktur dan juga wawancara, lalu mungkin antara pengamatan dan juga kinerja, seperti itu. Lalu setelah tadi kita membahas metode analisis jabatan, selanjutnya adalah perancangan jabatan. Apa itu perancangan jabatan? Perancangan jabatan itu bisa juga didefinisikan sebagai proses menata pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan tertentu. Gitu. Lalu juga perancangan jabatan ini memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu kinerja optimal bagi kepentingan organisasi, dan yang kedua adalah kepuasan bagi pekerja. Jadi bisa dibilang tujuan dari perancangan jabatan ini itu untuk memuaskan kedua belah pihak. Organisasi merasa terpuaskan karena kinerja karyawan, karyawan juga merasa terpuaskan akan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah bagaimana sih prosedur analisa jabatan? Prosedur analisa jabatan itu yang pertama yaitu menentukan tujuan analisa jabatan. Apa sih tujuan dilakukannya analisa jabatan ini itu untuk apa? Yang kedua adalah perencanaan analisa jabatan. Lalu selanjutnya yaitu mengumpulkan data jabatan tersebut. Setelah kita mengumpulkan data jabatan tersebut, lalu kita mengadakan pengelolaan data jabatan. Pengelolaan data jabatan, setelah data jabatan kita dikelola, lalu kita langsung menyajikan hasil analisa. Setelah kita menyajikan hasil analisa, lalu yang terakhir adalah analis diwajibkan untuk menyusun program manajemen sumber daya manusia lainnya. Program untuk selanjutnya itu apa? Setelah kita melakukan analisa jabatan tersebut.
gitu. Lalu selanjutnya adalah ada yang namanya deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ini yang pertama yaitu uraian dari jabatan tersebut. Apa fungsinya, tanggung jawabnya apa, kita harus menguraikan semuanya tentang jabatan tersebut. Lalu yang kedua yaitu syarat kualifikasi pemangku jabatan. Apa saja syaratnya itu harus ditentukan sejak awal. Standar kualitasnya bagaimana, standar kuantitasnya sebanyak apa. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Lalu selain dari deskripsi jabatan tersebut, kita juga harus menentukan persyaratan dari jabatan tersebut. Persyaratan jabatan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu job recruitment atau kebijakan jabatan. Apa saja kebijakan-kebijakan yang ada dalam kejabatan tersebut. Lalu yang kedua adalah minimum hiring recruitment atau kebutuhan minimum persyaratan. Setelah kita menentukan persyaratan jabatan, yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Apa sih langkah-langkah dalam proses analisis jabatan? Yang pertama yaitu mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan. Lalu selanjutnya, menentukan bagaimana informasi jabatan akan digunakan. Jadi sebelum kita melakukan analisis jabatan, kita juga harus memperhatikan bagaimana informasi jabatan ini akan digunakan. Kita harus memperhatikan itu. Selain itu juga kita harus memilih jabatan-jabatan apa yang akan kita analisis. Setelah itu, kita diwajibkan untuk mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. Setelah kita mengumpulkan data, kita menyiapkan uraian jabatan. Uraian jabatan tersebut yaitu tadi tanggung jawabnya apa, fungsinya apa. Setelah itu kita menyiapkan spesifikasi jabatan. Misalnya untuk mengampu jabatan tersebut, itu calon si pengampu jabatan minimal harus sudah bekerja di organisasi tersebut selama 2 tahun. Selanjutnya mungkin spesifikasi selanjutnya itu mungkin sang calon pengampu jabatan harus berpendidikan minimal strata 1 dan lain-lain. Setelah kita menyiapkan spesifikasi jabatan, selanjutnya kita yaitu melakukan perancangan jabatan, perencanaan sumber daya manusia, lalu rekrutmen dan seleksi. Jadi sebelum kita melakukan rekrutmen dan seleksi, kita harus melakukan serentetan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi. Gitu. Dimulai dari mengkaji organisasi sampai dengan menyiapkan spesifikasi jabatan. Baru selanjutnya kita mengumumkan bahwa kita melakukan rekrutmen untuk jabatan tersebut. Selain itu, apa sih hubungan antara analisis jabatan dan juga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia? Yang pertama yaitu rancangan dan struktur organisasi. Apa itu rancangan dan struktur organisasi? Itu tentang tugas-tugas tiap posisi dalam organisasi berfungsi untuk menghilangkan ketidakpuasan atau perselisihan karena ketidakjelasan tugas dan wewenang. Jadi, agar tidak mengalami perselisihan, tugas dan wewenang itu harus ditentukan dan dijelaskan sejak awal. Gitu. Jadi, ketika udah dijelaskan sejak awal, maka kedepannya pun mudah-mudahan tidak terjadi perselisihan tentang hal tersebut. Lalu yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan, yaitu sebuah landasan untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dan untuk membuat rencana kegiatan-kegiatan, contohnya seperti pelatihan, mutasi, atau promosi. Lalu yang selanjutnya adalah apa sih unsur-unsur perancangan jabatan ini? Ada 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur organisasi. Unsur organisasi itu ada 3.
Yang pertama yaitu kita melakukan pendekatan mekanistik, lalu workflow atau aliran kerja, dan yang terakhir adalah ergonomika. Lalu selanjutnya yaitu unsur lingkungan. Unsur lingkungan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan dan ketersediaan karyawan. Kemampuan karyawan seperti apa? Apakah jumlah karyawan itu memadai? Itu juga akan mempengaruhi perancangan jabatan. Lalu yang kedua yaitu ekspektasi sosial dan budaya masyarakat. Karena budaya masyarakat sekitar juga akan sangat mempengaruhi berjalannya si perancangan jabatan tersebut. Lalu unsur yang ketiga adalah perilaku. Perilaku itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu keragaman keterampilan, karena setiap individu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah identitas tugas. Lalu yang ketiga yaitu arti pentingnya dari tugas itu sendiri. Yang keempat adalah otonomi atau tanpa kepemimpinan, seorang pemimpin gitu. Yang kelima yaitu umpan balik dari karyawan ke organisasi. Jadi tidak hanya organisasi yang memberikan sesuatu hal kepada karyawan, tapi karyawan juga harus memberikan impact balik ke perusahaan atau organisasi tersebut. Setelah kita membahas tentang unsur-unsur perancangan jabatan, selanjutnya adalah teknik perancangan ulang jabatan. Ada beberapa teknik perancangan ulang jabatan. Yang pertama yaitu job rotation atau rotasi jabatan. Jadi si karyawan itu tidak hanya diam atau stuck di satu tempat itu saja. Dia juga harus dirotasi agar dia memiliki pengalaman yang banyak, memiliki tambahan wawasan, tambahan pengetahuan gitu. Jadi harus dilakukan rotasi jabatan untuk kebaikan karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah job enlargement atau perluasan jabatan. Biasanya dari satu jabatan itu memiliki si pengampu jabatan itu memiliki beberapa divisi. Gitu. Misalnya tadinya manajer memiliki 2 divisi, lalu mengalami perluasan karena tugas dan tanggung jawabnya pun semakin bertambah, ditambah lagi menjadi 2 divisi. Itu perluasan jabatan. Lalu yang ketiga adalah job enrichment. Job enrichment itu pengayaan jabatan. Lalu yang keempat yaitu autonomous work groups atau kelompok-kelompok otonom. Apa sih kelompok-kelompok otonom ini? Kelompok-kelompok otonom ini adalah kelompok yang tanpa pemimpin. Kalau biasanya kan dalam satu kelompok itu ada satu pemimpin, misalnya si manajernya tersebut. Tapi dalam kelompok otonom ini mereka tidak memiliki pemimpin. Pemimpin mereka itu ya langsung CEO atau si pemilik atau pemimpin perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah work day atau work schedule. Apa itu work schedule? Work schedule itu jadwal kerja. Jadwal kerja itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama yaitu shorter work week atau pengurangan jumlah hari tanpa mengurangi jam kerja. Jadi kayak misalkan sebelumnya kita bekerja dari Senin sampai Sabtu, dari jam 1 sampai jam 3 misal, dari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3, lalu hari Sabtu itu hari Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 3, lalu hari Sabtu itu jam 7 sampai jam 12. Nah, agar hari Sabtu itu kita libur, jadi si 5 jam kerja tersebut di hari Sabtu tersebut kita alihkan, kita tambahkan ke hari Senin sampai Jumat. Jadi masing-masing ditambah 1 jam, dari jam 7 sampai jam 4. Itu hari Sabtunya kita
libur karena jam kerjanya sudah ditambahkan di hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu yang kedua adalah flexi time atau karyawan dengan jumlah kerja tertentu dalam satu minggu. Seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jam kerja karyawan dari satu minggu itu maksimal 40 jam kalau nggak salah. Jadi misal dari hari Senin sampai hari Jumat itu 7 jam. Lalu hari Sabtunya itu 5 jam. Jadi total hari Senin sampai hari Sabtu itu 40 jam. Atau boleh juga dari hari Senin sampai hari Jumat itu 8 jam kerja. Jadi hari Sabtunya libur, Sabtu Minggu libur gitu. Lalu yang ketiga adalah job sharing atau membagi pekerjaan dengan karyawan yang lainnya. Itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.